Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan teman-teman podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Hari ini kita podcast lagi bersama bintang tamu kita yang sangat luar biasa dari Kepolisian Polres Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentunya tentang yang pertama SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, kemudian tentang terpilihnya SMK Negeri 2 menjadi sekolah percontohan tertib lalu lintas di Kabupaten Kuantan Singingi. Ya, dengan podcast kita tagline-nya adalah masa depan cerah bersama SMK Negeri 2. Oke, kita sambut bintang tamu kita, yaitu adalah Bapak AKP Ramadan SHMSI. Oke, kemudian juga didampingi oleh Ibu Wakahumas SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, itu adalah Ibu Leni SPD. Oke. Oke, selamat datang Pak di podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Terima kasih Mas. Ini luar biasa sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang hangat sekali sore hari yang berbahagia ini. Saya kebetulan berdampingan langsung dengan Wakahumas Ibu Leni dan Bapak Nando ya. Iya, Pak. Alhamdulillah kami disambut dengan baik di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini. Terima kasih Mas atas sambutannya Ibu juga. Iya. Oke, terima kasih pada bintang tamu kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu adalah Bapak Kasat Lantas Pak ya. Ya. Kasat Lantas Polres Kabupaten Kuantan Singingi ya. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang ini Pak, bincang-bincang utama, mungkin kami persilahkan dulu Bapak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore adik-adik kami sekalian yang berbahagia, siswa-siswi SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuansing ya. Sore hari yang berbahagia ini saya sangat berterima kasih sekali telah datang ke sini diundang dan disambut dengan hangat. Dan perkenalkan diri, saya AKP Ramadan SHMSI. Saya alhamdulillah di sini baru menjabat ya, bergabung di Kabupaten Kuansing ini, di Polres Kuansing ini hampir lebih kurang 1 bulan. Jabatan saya di sini Kasat Lantas ya, sangat baru. Ya, semoga dengan hadirnya saya di sini mudah-mudahan kita bisa bersinergi bersama, khususnya di dalam tertib lalu lintas khusus bagi anak-anak kita, siswa-siswi kesayangan kita di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini. Terima kasih. Oke, ya. Itu dia tadi teman-teman podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, Bapak Kasat Lantas kita yang baru 1 bulan. Ya, Pak. Kita doakan Pak Kasat kita yang baru ini nyaman ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Pasti ya Pak. Pasti, insya Allah nyaman. Insya Allah kita buat. Oke, ya Pak. Nah kemudian ini Pak, kalau di bidang kepolisian nih Pak, fokusnya atau intinya di bagian lalu lintas. Ya. Kepolisian ini kira-kira apa sih Pak tantangannya bagi seorang polisi, khususnya bagi di satuan lalu lintasnya? Gitu. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau tantangan itu insya Allah kita semua hadapi ya Mas. Iya. Ya, mungkin pada intinya karakter budaya masyarakat setempat ini kan berbeda-beda. Namun kami dalam hal ini dari Satlantas Polres Kuansing menyamakan persepsi, khususnya di dalam penegakan hukum, dalam tertib lalu lintas, menegakkan aturan tertib lalu lintas secara preventif ataupun penegakan hukum. Dan fokus dalam hal ini kita juga menyadarkan bukan hanya siswa-siswi saja yang tahap masih belajar, tapi setiap pengendara ya, setiap pengendara baik roda 2, roda 4 atau lebih, agar benar-benar memahami pentingnya berkeselamatan berlalu lintas. Karena kalau kita sudah membudayakan ke diri kita pentingnya berlalu lintas itu, insya Allah kita dalam hal apapun kita sudah mengawali dengan antisipasi. Karena kita ketahui yang namanya musibah, kecelakaan lalu lintas itu bisa saja ke setiap orang terjadi, khususnya dalam pengendara. Iya. Berarti kesadaran diri sendiri dulu ya. Tentu dalam hal ini kesadaran terlebih dahulu ya. Nah di sini kita juga akan mencoba membangun karakter budaya masyarakat setempat ini, bagaimana dalam tertib berlalu lintas ini objeknya itu, domainnya itu bukan hanya pada saat ada petugas. Iya. Oh iya, karena kebanyakan memang karena ada petugas saja Nah, gitu Pak ya. Iya, jangan karena ada petugas terus dia tertib, setelah tidak ada petugas dia tidak tertib. Nah, jadi
Jadi pada intinya nih kata-kata yang paling tepat ini ya. Ah, Ini budaya karakter nih ya. iya. Ini biasanya masyarakat ini kan menyampaikan suatu hal yang menganggap itu mudah. Contoh, jangan benarkan kebiasaan, Oke. Bukan kebiasaan, tapi biasakanlah yang benar. kebenaran. Oh, Jadi jangan benarkan kebiasaan. Ini contoh nih, iya. kami orang sini ya Pak, Heeh. Lumayan dekatnya dekat. Pak. Ya. Kami cuma beli cabai Pak, beli Iya, santan Pak, tak pakai Iya. helm. Nah, jadi dia membenarkan kebiasaan. Iya, iya. Tapi sesungguhnya kalau kita sudah membiasakan yang benar, mau itu perjalanan jauh, mau Iya. dekat, helm itu bukan buat petugasnya, Iya. Iya. tapi Tapi keselamatan hal-hal dirinya. buat keselamatan dirinya. Iya. Nah, contoh dari beberapa kasus, rata-rata bukan pengendara itu yang dari luar kota yang melintas ke sini yang menjadi Tapi orang provinsi, tapi khususnya masyarakat setempat. Iya, Yang boleh benar dikatakan, benar. dia tinggal di sini tidak jauh dari TKP pada saat ada musibah yang tidak diinginkan. Iya. Berarti ukurannya bukan harus Jauh. dengan orang jauh gitu Iya. kan. Iya, iya. Benar. Nah, jadi jangan benarkan kebiasaan, tapi yang lebih tepatnya biasakanlah yang benar dalam Iya, hal ini. moto itu ya. Tertib berlalu lintas, contoh penggunaan helm gitu ya. Kita tidak tahu kapan saat apes kita, kapan saatnya kita sedang diuji ya. Namun dengan hal-hal yang sudah kita awali dengan berkeselamatan, contoh sebelum kita berangkat itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Sebelum iya. kita berkeyakinan pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa dulu. Oh, belum ada helm, pakai dulu. Dari 2 poin itu saja sudah melambangkan kalau kita sudah siap. Beda dengan orang yang berkendaraan itu, contoh pengendara ya lupa berdoa, Oke. lupa nggak pakai helm, Iya, atau iya. membiasakan kebenaran tadi ya. Benar benar. Nah, dengan sudah kita bersiap diri, ya kalaupun itu namanya hal yang kita tidak inginkan, minimalnya kita sudah bisa meminimalisir ya Iya, iya. fatalitas yang kami akan sampaikan di sini begini ya Mas, ya, sedikit biar langsung ke inti ya. Contoh, kami gencar dalam hal ini melaksanakan kegiatan preventif edukasi kepada pengguna jalan helm. Ini contoh ya. Tentu timbul pertanyaan, Iya, kenapa sih helm jadi sasaran utama? Nah, begini, dari data kecelakaan lalu lintas, kita bicara data nih ya Bu ya, Iya. Bu Deni ya. Ini di Kabupaten Kota ini apa Bukan nasional hanya ini? di sini aja Pak, Pada umumnya. di umumnya. Oh, nasional berarti. Iya. Dominannya. Oke. Data kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan fatalitas korban kecelakaan itu seperti kayak mungkin mohon maaf, kepala terbentur, Iya, iya. itu lebih jarang sembuhnya gitu. Hmm. Nah, jadi penggunaan helm itu adalah wajib bagi pengendara sepeda motor khususnya. Apabila terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, minimalnya kita sudah melindungi bagian tubuh kita yang paling rentan terhadap benturan, Iya, iya. bagian kepala. Dan bukan hanya helm saja sasarannya, tapi budaya tertib berlalu lintas ini seyogyanya tumbuh atau sadar dari dalam diri kita sendiri. Dan nantinya ini menjadi sebuah perhatian kita bersama. Kesadaran itu dari diri dulu. Iya. Begitu lah kira-kira Mas. Helmnya tentu yang SNI Pak ya. Iyalah, tentu standar. SNI juga ya. Yang SNI. Nah, yang SNI pada saat dan jangan lupa ini ada juga yang pakai helm nih. Iya. Helmnya udah SNI ya. Iya, Sudah. Tapi ini nggak ya. diklik, nggak Iya. dikancingkan. Oh iya, jadi mudah Nah. terlepas. gitu, Nah, Pak, ya. jadi contoh nyatanya ketika hal yang tidak diinginkan dia mungkin terpleset, jatuh apa segala Helmnya macam, lepas malah kan. helmnya terbang duluan. Wah, Iya, iya. benar. Nah, Jadi nggak fungsi juga nggak Pak. fungsi Nggak juga, fungsi gitu. juga ya akhirnya. Jadi Jadi menjadi perhatian buat bersama. Helm itu dipakaikan dengan sesuai dengan keselamatannya dan jangan lupa diklikkan. Klik. Jadi saya harus SM. Oke, jadi itu Pak ya. Itu fokusnya. Nah, itu fokusnya. Jadi begitu teman-teman podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Jadi jadikanlah tata tertib berlalu lintas itu sebuah budaya Pak ya. Ya. Budaya. Nah, sebuah budaya tertib berlalu lintas. Kemanapun kita pergi, walaupun dekat, walaupun jauh, biasakan tertib berlalu lintas. Nah, itu pesan langsung dari Pak Kasat Lantas Polres Kabupaten Kuantan Sengingi. Betul sekali. Nah, ini berbicara mengenai lalu lintas nih Pak. Nah, sekarang dan alhamdulillahnya beberapa hari yang lalu itu sekolah kita nih SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini terpilih menjadi sekolah percontohan sekolah yang tertib lalu lintas. Nah, mungkin ini adalah bagian dari kegiatan dari kepolisian. Ya, kemudian
untuk pemilihan sekolah percontohan ini Pak, sebenarnya apa nih Pak tujuan dari kepolisian khususnya dari Kasat Lantas sehingga menunjuk ada beberapa sekolah yang jadi percontohan gitu? Iya. Baik, terima kasih Mas. Ini sangat luar biasa juga nih ya. Kenapa alasan ya SMK 2 ini menjadi contoh ya, terpilihnya menjadi sekolah percontohan ya. Nah, jadi di sini sebelumnya walaupun saya sampaikan tadi saya baru di sini, namun dalam hal ini kegiatan dari kami dari unit Kamsel itu Ya, ada selalu. kalinya Pak Mastur ya. Ini ketika kami bincang-bincang kemarin, saya menanyakan sekolah mana yang kira-kira pantas dan layak. Ternyata memang dari kanit Kamsel kami sendiri mengatakan sekolah ini sudah beberapa waktu sudah dilaksanakan peninjauan, penilaian, termasuk sudah sering kesini melakukan Ya, edukasi ya. Dari pengamatan visual kami juga di lapangan ini menjadi data ataupun catatan tersendiri buat kami juga bisa mengajak memilih buat sekolah SMK 2 ini menjadi sekolah percontohan. Tentu pertanyaan dari sisi mana Pak? Iya, Iya. dari sisi mana? Dari pengamatan visual kami ya mungkin salah satu yang paling melihat mendasar itu secara kasat mata guru-gurunya juga pakai helm. Oh, ini. iya, itu Dulu. adalah gurunya. Jangan Jadi cerita contoh. anak murid aja ini ya Karena kan. memang harus digugu dan ditiru Pak ya. Iya, sebagai contoh ya. Iya. Disiplin itu ya kita ya mencontohkan kepada murid-murid kita dulu. Nah, dari pengamatan visual kami guru-gurunya yang khususnya memakai sepeda motor ya, mengendarai sepeda motor juga sudah tertib pakai helm, sudah menunjukkan rasa contoh kepada siswa-siswinya SMK 2-nya. Dan begitu juga dengan lokasi ini pun kami jadikan juga sangat cocok sekali ya, di samping tempatnya yang asri ya, bersih, Parkirnya luas. parkirnya luas. Ini sangat memungkinkan sekali kalau program kita ke depan yang sudah barusan tadi ya, Iya, iya. launching sekolah percontohan tadi SMK 2 ini kita jadikan startup yang SLTA sebagai fail project ya, sebagai contoh buat sekolah-sekolah yang lain juga. Tapi bukan hanya sebutannya saja, tapi insya Allah ke depan kita juga akan bersinergi dengan instansi terkait juga. Iya. Tadi juga sudah sama-sama kita saksikan anak-anak kita yang menjadi perwakilan ya. Ada dibentuk tadi patroli keamanan sekolah ya, Bu ya. PKS ya. Iya. Patroli. Patroli keamanan sekolah ini orang-orang yang dipilih yang sudah ada datanya tadi dan sudah dilaksanakan pelantikannya. Dan ini menjadi sebuah fail project ya, contoh motivasi buat teman-teman yang lain, sehingga dia akan menerapkan nantinya apa yang sudah menjadi komitmen kami juga akan memberikan pembenahan-pembenahan kepada yang disampaikan 5 orang tadi ya Bu ya. Iya, 5 orang. Kita akan melakukan seperti kayak pelatihan-pelatihan, pengaturan lalu lintas, tentang bagaimana dia bisa menjadi contoh buat yang lain, atau mungkin anak-anak ini berani menegur kalau Iya. gurunya nggak pakai helm Oh, gitu. iya. Karena sudah Bisa. dapat tugas kan. Sudah dapat Iya, tugas, iya, sudah iya, dapat benar, mandat, dan benar. sudah dilantik Iya. ya kan. Ah. Ini serentak tadi sejajaran Polda Riau, provinsi ya, Berarti ini satu provinsi Riau tadi mengadakan ini. mengadakan hal yang sama. Oke. Ya izin Pak Rama, kemarin kita kan juga setahun sebelum ini, itu tahun yang lalu itu sudah dibentuk duta Ya. lalu lintas. Duta Iya. Jadi ini dari arahan dari kepolisian juga. Kepolisian mengadakan apa di sini ya sebagai pembina upacara, mereka memberikan arahan dan ditunjuk. Duta ini sangat membantu sekali. Iya. Tahun kemarin ya Pak Nani. Iya, tahun kemarin sudah Iya, ada membantu. duta lalu lintas SMK Iya. Negeri 2. Kemarin juga saya sudah dapat laporan juga ya, sebelumnya kita ada rapat juga di Polres ya. Iya. Saya sudah dapat laporan juga bahwasanya di sini juga setelah dibentuk duta lalu lintas. Ini sangat amazing lah, sangat luar biasa SMK 2 ini ya. Nah, di sini menjadi contoh buat anak-anak yang lain. Kenapa demikian? Karena dalam organisasi pastinya orang-orang yang ditunjuk ini yang punya kecakapan lebih ya. Menjadi sebuah contoh buat teman-teman yang lain. Bukan pada saat dia sekolah di sini saja, mungkin akan menularkan juga kepada dia sudah tamat nanti terus duta lalu lintas seperti apa, menjadi contoh kepada teman-teman yang lain. Mungkin suatu saat kita juga akan gandeng ini, kita mungkin bawa keluar, Iya. Iya, iya, iya. kita publikasikan di luar, kayak di depan sekolah kita ya kan. Namun dengan catatan kita bekali dulu anak-anak kita ini bagaimana teknis berkeselamatan dia mengatur lalu lintas di saat-saat mungkin dibutuhkan sebelum kami hadir, ataupun mungkin akan kami dampingi untuk di luar dari area sekolah. Iya, iya. Tambahan lagi kemarin untuk pemilihan umum kemarin itu sudah
duta lantas itu sudah dipakai sama kepolisian dibawa anak kita tuh. Iya, Kan? sudah. Ya kan? Ya. Sudah luar biasa. Sudah Mungkin luar biasa. acaranya kalaupun ada mungkin event-event besar di sini di Kabupaten Kuansing ini ya Bisa boleh dilakukan. kalau di luar kita perkenalkan seperti apa itu duta lalu lintas. Nah, sebagai contoh ini kan sebagai magnet harapan kita seperti itu ya Iya. bagi masyarakat yang lain. Itu duta lalu lintas. Kemudian memperagakan bagaimana tertib berlalu lintas, bangga orang tuanya juga. Ini jadi Iya. magnet buat masyarakat Sebuah sekitar kebanggaan ini. yang luar biasa itu, Pak. Yang luar biasa. Kalau mungkin ada orang Pakai tuanya atribut yang nggak dipakai pakai itu atribut. akan malu gitu. Iya. Daya malu itu juga harus ditanamkan juga. Kalau orang yang nggak tertib itu akan malu gitu Iya. kan. Iya. Seperti itulah kira-kira Mas. Oke, jadi begitu teman-teman dari Pak Kasat Lantas Polres Kabupaten Kuantan ini menanamkan budaya berlalu lintas, budaya tertib berlalu lintas itu sejak dari dia bersekolah, Pak ya. Betul. Sejak dari betul. pelajar, kemudian dengan terpilihnya SMK Negeri 2 Teluk Kuantan menjadi sekolah percontohan, kita harapkan juga dapat memberikan imbasnya kepada sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Betul, Kuantan betul. ini, Pak ya. Iya. Mungkin dengan melalui duta lalu lintas yang ada di SMK Negeri 2 Dan Teluk sudah Kuantan. terbentuknya PKS ya. Ya, dan sudah terbentuknya PKS barusan tadi Iya, Bu, ya. patroli. Patroli Keamanan sekolah. langsung dilantik oleh Pak Kasat Lantas. Betul. Kalau Dari tadi Polda. secara ini langsung dari Polda langsung. Oh, dari Polda langsung, Iya. bahkan Kita dari melalui Zoom tadi langsung. iya, Kan luar dari Zoom biasa. ya. Polda langsung. Langsung Dari Bapak Polda langsung. Direktur Lalu Lintas Polda Riau tadi yang mimpin langsung Iya, di Bapak Pekanbaru ya. Oke, Iya. lah, sangat luar biasa teman-teman. Ya, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini agak beralih sedikit nih Pak. SMK Negeri 2 ini siswanya banyak. Banyak, Ada ya. 1000 lebih, 1300 sekian gitu Pak. Jadi di sekolah ini banyak siswa-siswa itu yang berminat gitu Pak. Jadi anggota dari Polri gitu. Mungkin ada pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk siswa-siswa kita yang berkeinginan gitu Pak. Iya. Nah ini ya, ini sangat menarik sekali nih ya. Kalau ada yang seperti itu, alhamdulillah ini menjadi kebanggaan juga buat kami. Ternyata Iya. dari SMK 2 ini Sangat banyak. sangat banyak. Ya. Sangat banyak yang berkeinginan. Nah ini kembali sebelum saya menjawab itu ya Mas Nando ya. Iya. Tentu kaitan tentang apa yang kami sampaikan tadi tentang tertib berlalu lintas. Khususnya anak-anak pelajar ya, yang dikategorikan masih di bawah umur ya. Mungkin ada yang 16 tahun. Sini ada 16 tahun ya Bu ya? Ada. Iya. 16, 17 gitu. Iya. Nah, kita ketahui juga anak-anak yang masih remaja ya, seukuran 15 tahun, 16 tahun ini kan daya pikirnya ataupun secara psikologisnya dia kan masih labil ya. Iya benar. Dimana saat-saat itu sama seperti saya muda-muda dulu. Iya. Kalau langsung seperti ini. Kalau jago dia jago ya Pak bawa motornya. Tentu hal demikian ini sangat kita lihat dulu. Anak-anak seumuran pelajar ya Iya. 15 tahun, 16 tahun ini rentan yang mengekspresikan Iya. dirinya. benar. Itu yang berbahaya. Kalau mengekspresikan dirinya kepada hal-hal yang positif, mungkin nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, ini mengekspresikan kepada hal-hal negatif. Contoh, memang dia mengendarai sepeda motor, ya kan? Mungkin katakanlah orang tuanya mampu membelikan sepeda motor. Nah. Tapi dia salah dalam penggunaannya. Kendaraannya itu komponen-komponen pendukungnya dicopotin, ya Iya. kan? Knalpotnya yang sudah seharusnya standar diganti yang knalpot Iya. yang tidak sesuai spesifikasi atau knalpot pro, Iya. ya kan? benar. Tanda nomor kendaraannya atau BM-nya, platnya dicopot gitu. Nah ini yang salah mengekspresikan. Ya mungkin dari beberapa yang kita ambil sampel, ya begitulah cara dia mengekspresikan diri agar dilihat teman-temannya Iya. hebat. Iya. Inilah saya. Nah, inilah saya. Iya, iya. Beginilah orang tua saya. Jiwa mudanya bergelora Pak ya. Jiwa mudanya bergelora di situ. Nah, pada gilirannya dia lupa akan keselamatan pada diri dia. Dan kita ketahui sebuah kecelakaan lalu lintas itu diawali dari pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu. Ya, kalau semuanya kita tertib mas, insya Allah aman. Ini datang dari sini, ini datang dari sini, semuanya tertib, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu dominannya ya, Iya. pada umumnya. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi, kecelakaan lalu lintas itu diawali dari pelanggaran lalu lintas. Nah, bagaimana orangnya mau paham dulu? Kalau anak ini belum cakep, belum mampu, belum mahir berkendaraan, yang taunya dia hanya mengekspresikan diri dia, saya hebat. Iya, iya. Ya, dengan menggunakan sepeda motor di jalan raya, dia tidak lagi mempertimbangkan keselamatan diri dia. Benar. Yang penting saya dipandang orang dengan suara knalpot saya yang
yang Mungkin besar. terdengar orang saya dianggap hebat. Iya. Nah, di sini kaitan tentang pertanyaan yang disampaikan Mas Nando tadi, Iya. banyaknya anak-anak kita minatnya ke polisi, alhamdulillah. Jadi ini yang kami kaitkan tadi, kalau kita tidak berkeselamatan, contoh kita sudah pernah menjadi korban kecelakaan lalu lintas, patah kaki kita, ataupun ada mungkin bagian tubuh kita yang mungkin luka, ini menjadi riwayat gitu kan. Iya. Semua itu nanti akan dicek secara kesehatan. Bagaimana kita bisa mengikuti seleksi kalau kita sudah pernah patah kaki, ataupun mungkin gigi kita ompong, patah, ataupun ada bekas-bekas cacat di wajah kita. Ini sangat berpengaruh, karena yang menjadi kalau itu pertama, kita mau tes polisi itu adalah fisik, ya kan? Fisik yang prima, fisik yang ini. Nah, jadi ini yang menjadi kaitan yang kami sampaikan tadi, kalau memang adik-adik kami sekalian, ada yang berminat dengan masuk polisi, ya persiapkan diri dulu. Ya, persiapkan diri dulu. Ya, kalau memang ada niat, hindarilah yang pakai sepeda motor yang anak-anak masih di bawah umur, ya kan. Kalau bisa sampaikan sama orang tua kita, saya diantar aja ya. Sekolah ya, gimana caranya ya? Saya kan mau ada niat mau masuk polisi ya, kan begitu ya. Untuk keselamatan ya, Untuk Pak ya. keselamatan, pakai helm seperti itu. Jadi menjawablah apa yang kita sampaikan tadi. Kalau untuk lainnya, ya tetap mempersiapkan diri. Ya, contoh di sini saya lihat tadi juga ada ekstrakurikuler, itu sangat mendukung sekali sebagai organisasi gitu kan. Iya. Banyak sekali. Penambahan mungkin gelar dari jam Akademiknya. les apa segala macam, jaga kesehatan ya, tidak usah begadang-begadang malam. Nah, tentunya dalam hal ini yang harus dipersiapkan, segala sesuatu yang dipersiapkan, insya Allah hasilnya juga maksimal. Dan pesan kami juga nih kepada orang tua nih ya, kepada orang tua nih juga ya, Orang tua. orang tua ya, ini kepada orang tua yang memiliki putra putri kesayangan di rumah yang notabene-nya masih di bawah umur, yang belum memiliki SIM, ya kan, untuk tidak mudah memberikan kepercayaan kepada anaknya dengan memberikan sepeda motor. Ya, kadang salah kaprah nih orang tua, bangga dia anak-anaknya sudah mahir pakai sepeda motor. Memenuhi keinginan anaknya. Benar Bu. Bahkan orang tuanya tuh mengiming-imingi. Ya. Nanti kalau kamu juara 1, ayah belikan sepeda motor Kawasaki Ninja. Gitu. Ah. Ya kan? Iya, Memang benar. bagus, iming-imingnya bagus. Si anak akhirnya berusaha bagaimana nilainya bagus. Tapi menurut saya kalau anaknya itu masih di bawah umur ya, ini salah tempat gitu ya. Salah tempat. Benar. Yang ada pada gilirannya orang tua yang akan menyesal. Bisa sendiri. Iya. Jadi saran kepada orang tua, mengiming-imingi anak boleh, memudahkan urusan perjalanan anak juga boleh, namun pertimbangkan sebagai bentuk keselamatan anak kita. Anak yang masih di bawah umur, masih dalam psikologisnya belum stabil ya, pola pikirnya belum paham, belum mahir, apalagi belum memiliki kompetensi SIM, jangan menjadi ini sebuah penyesalan terakhir ya. Nanti kalau anak kita sudah lulus polisi, ya misalkan gitu kan, udah 18 tahun dia buatkan SIM, jangankan motor, belikan mobil Pajero. Mobil sekalian Pak. Semangat. Tidak tanggung-tanggung Pak ya. Motivasinya nanti aja nak, kalau kamu udah kerja, Iya. kan Kawasaki Ninja, Pajero ayah belikan. Nah, jadi motivasi buat Orang orang tua tua yang juga. luar biasa. Luar biasa. Iya. Nah, seperti itulah harapan kita, bukan hanya ke adik-adik pelajar saja, namun kepada orang tua. Dan orang tua juga harus mampu menyikapi ini. Apapun ceritanya, saya juga pernah bersekolah juga. Iya. Kalau dibilang orang tua zaman sekarang, bagaimana Pak? Kami juga cari makan Pak, nggak sempat ngantarin anak sekolah. Itu anak yang berangkat sekolah. Loh, memangnya dulu orang tua saya nggak makan juga, nggak cari makan juga, masih nggak pernah sekolah kan? Punya Iya, sebuah alasan ya Pak. Bahkan jauh lagi, naik gunung lagi kan? Iya. Jalan kaki kita kan? Itu menjadi sebuah masukan buat orang tua dan sekarang ini, pandailah dalam menyikapi itu, bukan karena sebuah alasan aja kerja terus anak dikasih sepeda motor dengan mudahnya terjadi hal yang tidak ingat, dikembalikan kepada orang tuanya lagi, penyesalan akan datang. Iya. Oke. Nah, mungkin itu Pak ya. Itu dari penyampaian Pak Kasat Lantas Polres Kabupaten Kuantan Sengi mengenai siswa-siswa SMK Negeri 2 Teluk Kuantan yang ingin masuk polisi atau masuk Polri ya. Yang perlu dipersiapkan itu yang pertama fisik tadi Pak ya. Fisik, betul. Fisik. Kemudian yang salah satunya juga
para calon anggota Polri nantinya harus tertib berlalu lintas, Tertib ya. berlalu lintas. Salah satunya yaitu adalah untuk menjaga diri juga dengan tertib berlalu Iya. lintas. Ya Pak, mungkin ini Pak terakhir nih Pak di podcast kita kali ini Pak, ini di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan nih Pak. Gimana nih Pak kesannya Pak pertama kali datang ke sini Pak? Ini nostalgia juga Iya, nih rasanya nostalgia. saya. Kayak saya sampaikan tadi, saya juga pernah bersekolah juga. Jadi memang saya masuk tadi auranya sudah beda. Ini saya lihat tanaman-tanamannya hijau, bangunannya tertata rapi, terus spanduk-spanduknya juga sudah menunjukkan bahwasanya ini karakter dari SMK 2 sudah bagus. Tinggal lagi nanti mungkin setelah adanya kita bentuk tadi PKS ya Bu ya, apa yang menjadi persyaratan kita juga, contoh Ada zebra cross, zebra cross-nya, untuk area parkirnya mungkin area parkir. kasih spanduk, terus himbauan-himbauan juga. Sekolah tertib berlalu lintas. Yuk pakai helm. Budaya-budaya seperti itu. Banyak spanduk-spanduk yang ada di sini sebagai cerminan juga. Jadi anak-anak kita ini setiap hari melihat, ya kan? Pakai helm nih, pakai helm nih. Jadi siapapun yang masuk nanti ke sini, auranya akan beda. Iya. Gimana nih kok? Udah ada kayak budaya-budaya lalu lintas. Seperti itulah harapannya. Oke. Apalagi nanti yang nyambutnya mungkin anak-anak. Iya, Wah, duta-duta ini lalu dia. lintas kita Bu ya. Cuman Iya. ada cerita sedikit kemarin Pak, yang polisi katanya anak-anak yang SMA berapa itu, dia sudah ngeliat kan diberhentikannya orang, padahal dia bukan polisi. Jadi ditanya anak itu, rupanya dia anggota PKS. Iya. Itu saking mengekspresikan Iya. ya. Nggak sabar dia mau jadi polisi. Ada itu contoh. Rasa-rasa udah jadi polisi ya Pak Iya. ya. Mungkin itu cita-citanya Bu Nanti ya. Iya. juga ini yang anak-anak TKS tadi yang telah ditunjuk, nah sudah dilantik, insya Allah terus akan menjadi agenda kami, akan kami didik Iya. supaya menjadi contoh buat teman-teman yang lain, buat menjadi kebanggaan buat sekolah kita di sini, dan kami tetap bersinergi sama anak-anak kita. Iya, oke Pak. Terima Oke, kasih, Mas. Pak. Mungkin itu teman-teman, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Kasat Lantas Polres Kabupaten Kuantan Sengingi, dan kita ucapkan juga selamat kepada SMK Negeri 2 Teluk Kuantan sudah ditunjuk menjadi sekolah percontohan sekolah tertib berlalu lintas di Kabupaten Kuantan Sengingi. Mungkin bincang-bincang kita hari ini hanya sampai di sini saja. Kita ucapkan terima kasih pada bintang tamu kita yang luar biasa. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.